Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 113, saya mengaku kalah. Mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Kemampuan Lu Ming mungkin berada di posisi 30 teratas. Itu benar, saya benar-benar tidak menyangka dia akan berkembang dengan kecepatan yang begitu mengerikan. Diskusi dapat didengar dari lingkungan sekitar. Hahaha, kakak laki-laki Lu Ming, kamu yang terbaik. Pang Xi berteriak. Lu Ming, semoga berhasil. Lu Ming, kamu yang paling tampan. Murid Vermilion Bird Hall lainnya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Dengan kemampuan yang ditunjukkan Lu Ming, mereka akhirnya bisa mendukungnya tanpa khawatir. Anak ini tidak buruk. LANR, matamu bagus. Kepala Vermilion Bird Hall mengelus jenggotnya dan menunjukkan ekspresi puas. Lu Ming, mungkin dia bisa memasuki tempat itu di masa depan. Mulan menghela nafas. Ekspresi kepala Vermilion Bird Hall sedikit berubah. Laner, apakah kamu benar-benar ingin Lu Ming pergi ke sana? Lu Ming masih terlalu jauh darinya. Petik 2. Saya tahu bahwa Lu Ming masih jauh dari itu. Tapi saya yakin dia akan mampu melakukannya dalam waktu dekat. Dia telah memberiku terlalu banyak kejutan. Mata Mulan yang jernih berkedip-kedip dengan harapan saat dia melihat sosok ramping yang berdiri dengan tombak di ring pertarungan. Ai, kepala sekolah Vermilion Bird Hall menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Di area aula macan putih. Sial, bagaimana kecil ini bisa sekuat itu? Lu Yunxiong sangat marah. Wajah Lu Yao sangat dingin, dan matanya berkedip-kedip karena kegilaan dan cahaya yang menyeramkan. Dia memelototi Lu Ming di arena pertarungan dan berteriak dalam hatinya, Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming terkutuk itu. Kamu hanya yang aku tinggalkan, sampah. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sampah yang saya tinggalkan seharusnya menjadi sampah, sampah seumur hidup saya. Saya tidak akan membiarkan sampah menjadi lebih kuat dari saya. Saya tidak akan mengizinkannya. Petik 2. Pada saat ini, mata semua orang bersinar dengan segala jenis cahaya saat mereka melihat sosok di ring pertarungan. Selain pemimpin sekte pedang mistik, matanya tenang dan menyendiri, seolah dia tidak terpengaruh oleh apapun. Tapi di saat berikutnya, ekspresi acuh tak acuh dan menyendiri dari pemimpin sekte itu menghilang, dan digantikan dengan keterkejutan. Karena sebuah suara datang dari ring pertarungan. Saya mengaku kalah. Kesunyian. Seluruh tempat menjadi sunyi, bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Tidak peduli ekspresi wajah mereka sebelumnya, semuanya berubah menjadi satu ekspresi dalam sekejap, ekspresi tercengang. Itu karena Lu Ming lah yang mengatakan, saya mengaku kalah. Itu bukan Yun Feng tapi Lu Ming. Lu Ming mengaku kalah. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dekan dari 4 kampus semuanya tercengang. Lu Yao dan Lu Yunxiong tercengang, begitu pula Pang Xi, Feng Wu, Hua Qi, dan Mulan. Para tetua berjubah perak dan tetua berjubah emas lainnya juga tercengang. Ini, apa yang Lu Ming coba lakukan? Pang Xi lidahnya keluh. Lu Ming telah dengan jelas mengungkapkan kemampuannya dan dia bisa masuk 30 besar. Kenapa dia tiba-tiba menyerah? Apa yang dia lakukan? Petik 2. Feng Wu mengerutkan kening. Itu benar. Kekuatannya dapat dengan mudah masuk 30 besar. Dia. Hua Qi juga mengerutkan kening dan bergumam. Dia tiba-tiba berhenti dan matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang akan dimainkan Lu Ming. Haha, aku menyukainya. Kamu tahu, mengapa demikian? Pang Xi bertanya dengan heran. Saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang, tunggu dan lihat saja. Hua Qi tersenyum misterius. Pang Xi, Feng Wu, dan yang lainnya semuanya meremehkannya. Di ring pertarungan, mata tetua berjubah perak itu terbuka lebar. Dia tertegun lama sebelum dia bertanya, Lu Ming, apa yang kamu katakan? Anda mengaku kalah. Ya, aku mengaku kalah. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu meremehkanku? Di depan, Yun Feng berdiri dan menatap Lu Ming. Aku tidak meremehkanmu. Jangan salah paham, saya hanya mengaku kalah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Yun Feng kehilangan kata-kata. Penatua berjubah perak mengkonfirmasi sekali lagi sebelum tanpa daya mengumumkan bahwa Yun Feng telah memenangkan babak ini. Lu Ming tersenyum dan berjalan kembali ke area aula Vermilion Bird.
F***, Lu Ming, apa yang kamu mainkan? Cepat beritahu aku. Kalau tidak, aku belum selesai denganmu. Feng Wu memelototi Lu Ming, mengertakkan gigi. Kamu akan tahu sebentar lagi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kakak laki-laki Lu Ming, mengapa kamu mengatakan hal yang sama seperti orang bodoh yang dilanda cinta? Aku benar-benar tidak mengerti kalian. Pang Xi menggaruk kepalanya. Lu Ming dan Hua Qi saling memandang dan tersenyum. Kemudian, kompetisi dilanjutkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh 30 pertandingan telah berakhir. Di antara mereka, 4 raja pendatang baru terpopuler. Salah satunya adalah Feng Xingli. Dia belum cukup lama berlatih dan bertemu dengan seorang ahli yang menduduki peringkat ke-21. Dia gagal. Adapun Lu Ming, dia mengaku kalah. Dua lainnya sangat kuat, sehingga mereka secara alami maju dengan mudah. 30 besar sudah diputuskan, tapi belum berakhir. Masih ada tantangan. Para tetua berjubah perak dari 4 halaman, para tetua berjubah perak dari pihak pemimpin sekte, dan 2 tetua berjubah emas berdiskusi dan memutuskan untuk memilih 10 penantang yang kuat. Ini karena memang ada beberapa orang jenius yang kuat di antara mereka. Jika mereka kurang beruntung, mereka akan bertemu dengan mereka yang berada di peringkat 10 besar atau mereka yang berada di peringkat 10 besar. Tentu saja, mereka bukan tandingan mereka. Sekarang, mereka harus memberi mereka kesempatan. Tidak butuh waktu lama untuk 10 penantang diumumkan. Saya sekarang mengumumkan kandidat untuk tantangan ini. Mereka adalah Wu Jin, Huang Fei, Lu Ming. Penatua berjubah perak yang menjadi tuan rumah mengumumkan. Nama Lu Ming ada di antara mereka. Haha, aku tahu itu. Kakak senior Lu Ming pasti akan memiliki kesempatan lagi untuk menantangnya. Kemampuan yang dia tunjukkan tadi sangat kuat. Pang Xi berkata sambil tersenyum. Saat ini, nama-nama telah diumumkan. Penatua berjubah perak berkata, baiklah, kamu dapat memilih targetmu sekarang. Begitu tetua berjubah perak selesai berbicara, sesosok tubuh dengan cepat melompat ke ring pertarungan. Sosok itu adalah Lu Ming. Penonton kembali tercengang. Lu Ming baru saja mengakui kekalahan dan menjadi orang pertama yang melangkah ke ring pertempuran untuk memberikan tantangan. Apa yang dia coba lakukan? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Dia berbalik dan melihat ke aula macan putih. Dia mengarahkan tombak di tangannya dan berkata dengan dingin, Duan Mu Yuncong, angkat pantatmu ke sini. Suara dingin menyebar ke seluruh area, menyebabkan banyak orang terkejut. Kemudian, beberapa dari mereka terlihat sadar. Aku tahu. Saya tahu mengapa Lu Ming mengaku kalah lebih awal. Tujuannya adalah mendapatkan hak untuk menantang Duan Mu Yuncong. Seseorang berteriak. Itu benar. Sebelum Lu Ming mengaku kalah, dia dengan sengaja menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dan mengalahkan Yun Feng dalam satu gerakan. Dia tahu bahwa meskipun dia mengaku kalah, dia masih diberi hak untuk menantang Yun Feng. Dia mencoba membalas dendam pada Liu Hui dari Vermilion Bird Hall. Saya mengerti, saya mengerti. Kali ini, semua orang di lapangan mengerti. Di tribun tertinggi, pemimpin sekte pedang mistik memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu dan bergumam, Lu Ming ini memang tidak buruk. Tidak mudah untuk menarik perhatian pemimpin sekte. Seorang tetua berjubah emas tersenyum dan berkata, pada saat ini, seluruh tempat menjadi gempar ketika mereka terlibat dalam diskusi panas. Bab 114 Penindasan. Haha, jadi ini ide kakak senior Lu Ming. Itu sangat rumit. Tidak heran saya tidak memikirkannya. Orang bodoh yang dilanda cinta, kamu sudah memikirkannya sebelumnya, bukan? Pang Xi tertawa dan bertanya. Itu benar. Hua Qi tersenyum dan mengangguk, ketika Lu Ming bertarung, hanya tersisa 6 atau 7 pertandingan. Ia baru mengaku kalah setelah menunjukkan kemampuannya yang dahsyat. Bukankah itu aneh? Saya juga menyimpulkan dari sini bahwa dia sangat yakin bahwa dia akan terpilih untuk menantang. Itu sebabnya dia melakukan itu. Cara orang ini melakukan sesuatu sungguh jahat dan tidak terduga. Feng Wu berkata sambil cemberut. Tidak jauh dari situ, luka Liu Hui sudah stabil. Dia bergumam, Lu Ming. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Pandangan para murid Vermilion Bird Hall lainnya juga berubah. Mereka memandang Lu Ming dengan kagum. Namun, berbeda bagi para murid Aula Macan Putih, terutama yang berasal dari keluarga Duanmu. Mereka semua sangat marah. Sialan Lu Ming ini. Dia mencoba melawan keluarga Duanmu.
Itu benar. Kami bahkan belum menyelesaikan semua skor dari sebelumnya. Sekarang dia berani memprovokasi kita lagi. Duanmu Yunchong, ayo. Biarkan dia tahu bahwa menantang Anda adalah sebuah kesalahan. Beberapa pemuda keluarga Duanmu berteriak. Jangan khawatir. Dia sengaja mengaku kalah dan menantang saya untuk membela Liu Hui. Saya akan memberi tahu dia betapa bodohnya tindakannya. Senyuman sinis muncul di wajah Duanmu Yunchong. Dia kemudian melangkah maju dan muncul di arena pertarungan seperti hantu. Lu Ming, kamu ingin membela Liu Hui. Nanti, aku akan membuatmu menderita 10 kali lebih banyak daripada Liu Hui. Duanmu Yunchong berkata dengan nada jahat. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Saya telah melihat banyak sampah seperti Anda. Masing-masing dari mereka pada awalnya sangat sombong. Sama seperti Yao Tianyu dan gengnya. Pada akhirnya mereka semua menjadi anjing mati. Itu benar. Semoga sukses, kakak senior Lu Ming. Pukul dia sampai dia menjadi anjing mati. Pukul dia. Balas dendam kakak senior Liu Hui. Semuanya memuji kakak laki-laki Lu Ming. Semoga sukses, kakak senior Lu Ming. Para murid Vermilion Bird Hall berteriak. Sebelumnya, Duanmu Yunchong terlalu tercela. Dia telah mempermalukan Liu Hui. Para murid Vermilion Bird Hall bersatu melawan musuh bersama. Tentu saja, mereka akan berdiri di pihak Lu Ming. Banyak sampah. Mereka hanya tahu cara berteriak. Duanmu Yunchong mendengus dingin. Wajahnya sangat suram. Saat dia melihat Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bas. Tiba-tiba, Duanmu Yun menjadi impulsif dan dia bergegas menuju Lu Ming. Teknik gerakan tingkat rendah tingkat hitam yang secepat kilat. Namun, Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Saat Duanmu hendak mencapai Lu Ming, tombak panjang Lu Ming tersapu. Bulan sabit muncul dan menyapu daratan 3 meter di depan. Duanmu Yunchong sangat terkejut. Sosoknya dengan cepat mundur dan menghindari serangan ini dengan jarak sehelai rambut. Lu Ming, menurutmu apakah berguna mengandalkan panjang senjatamu? Dalam mimpimu. Duanmu Yunchong meraung keras. Sosoknya berkedip dengan cepat. Dalam sekejap, sepertinya ada 3 sosok Duanmu Yunchong di lapangan, dan mereka bergegas menuju Lu Ming. Ini adalah teknik ilusi. Duanmu Yunchong telah mengembangkannya ke tingkat kedua. Dikatakan bahwa jika dia mengolahnya ke tingkat ke-6, dia akan mampu menciptakan 7 angka. Teknik ilusi. Itu asli dan palsu. Mari kita lihat bagaimana Lu Ming akan memecahkannya. Beberapa murid senior berdiskusi. Trik kecil. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Dia menyapukan tombak panjangnya kedua sosok di depannya sementara tangannya yang lain menghantam sosok di belakangnya. Sesaat kemudian, 2 sosok di depannya menghilang. Di belakangnya, telapak tangan Duanmu Yunchong bertabrakan dengan tinju Lu Ming. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Ekspresi Duanmu Yunchong berubah drastis dan tubuhnya mundur dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Duanmu Yunchong meraung. Itu tidak bisa diterima. Dia sudah dekat dengan Lu Ming, tapi dia masih dipukul mundur oleh pukulan Lu Ming. Bagaimana mereka bisa melawannya? Dia mengembangkan teknik gerakan dan telapak tangan. Dia jelas bukan tandingan Lu Ming dalam jarak jauh, tapi dia bukan tandingan Lu Ming dalam jarak dekat. Dia sedikit bingung. Duanmu Yunchong, kamu terlalu naif jika berpikir bahwa kamu bisa menjadi lawanku dalam pertarungan jarak dekat. Lu Ming mencibir. Tubuh fisiknya berada di tingkat bawah kelas 2, dan budidayanya telah mencapai puncak alam master kelas 8. Dia jauh lebih kuat daripada 2 bulan lalu saat dia melawan Yao Tianyu. Duanmu Yunchong tidak melatih tubuhnya dan hanya mengandalkan teknik telapak tangan tingkat hitam. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lu Ming? Bas! Tombak di tangan Lu Ming bergetar dan bergetar hebat. Poros tombak itu menggetarkan udara dan meledak dengan gelombang udara yang kuat yang menyerbu ke arah Duanmu Yun. Bang! Bang! Duanmu Yunchong mengirimkan serangan telapak tangan yang kuat, menghancurkan gelombang udara yang diciptakan oleh tombak. Namun, Lu Ming telah tiba. Bas! Tombak panjang itu dengan keras dicambuk ke arah Duanmu Yunchong. Sudah terlambat bagi Duanmu Yunchong untuk mundur dari tombak ini. Blokir! Duanmu Yunchong meraung. Garis keturunannya meledak dan telapak tangannya memerah. Samar-samar terdengar suara harimau dan macan tutul. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya keluar dan memukul tombak panjang Lu Ming dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Suara teredam terdengar. Kemudian,
Suara patah tulang dan jeritan menyedihkan Duan Mu Yuncong terdengar. Bagaikan layang-layang yang talinya putus, sosok Duan Mu Yuncong terlempar jauh. Namun, Lu Ming tidak berhenti di situ. Tubuhnya bergerak dan dia mengambil beberapa langkah ke depan. Seolah-olah dia sedang menaiki awan saat dia dengan cepat menyerbu ke arah Duan Mu Yun. Itu adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat kuning, langkah awan yang melonjak. Meskipun itu tidak sebagus teknik gerakan tingkat hitam, itu masih jauh lebih kuat daripada langkah ular naga sebelumnya. Dalam sekejap, Lu Ming berhasil menyusul Duan Mu Yuncong yang masih melayang di udara. Pada saat ini, fitur wajah Duan Mu Yuncong mengerut karena kesakitan. Ketika dia melihat Lu Ming mengejarnya, matanya dipenuhi ketakutan dan dia berteriak dengan suara serak, "Tidak, aku." Dia hendak mengatakan, "Saya mengaku kalah," tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, tombak panjang Lu Ming dicabut dari bawah. Bang! Ucapan, "Aku mengaku kalah," dari Duan Mu Yuncong dipaksa mundur dan berubah menjadi jeritan sedih. Tubuhnya seperti karung pecah saat ia terbang ke angkasa. Dia terbang lebih dari 10 meter dan mendarat dengan keras. Lu Ming mencabut tombaknya lagi dan dia terbang lagi. Pada saat ini, Duan Mu Yuncong benar-benar tercengang dan pusing. Dia benar-benar lupa soal pengakuan kekalahannya. Semua orang yang hadir tercengang. Inilah kekuatan tempur Lu Ming. Dia terlalu kuat. Duan Mu Yuncong akan disalahgunakan sepenuhnya. Teknik tombak tingkat hitam Lu Ming telah mencapai puncak tingkat ketiga dan akan menembus tingkat keempat. Selain tubuh fisiknya yang kuat, yang diduga merupakan tahap kedua, kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan. Tidak bisakah kalian melihat? Teknik tubuhnya berada di peringkat atas tingkat kuning, tetapi dia telah mengembangkannya hingga tingkat ke-6. Lumayan, ini sangat menakutkan. Sudah berapa lama dia berada di sekte tersebut? Bagaimana dia bisa berkultivasi dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah ini seorang jenius yang tiada taranya? Kekuatan bertarungnya belum mungkin masuk 15 besar, kan? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Beberapa murid perak di sekitar mereka memandang Lu Ming dengan kaget dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia telah mengembangkan seni pengendalian senjata api hingga puncak tingkat keempat dan memiliki cara lain. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan sangat terkejut. Bab 115 menantang peringkat perunggu kedua. Pada saat ini, anggota keluarga Duan Mu di The White Tiger Hall juga tercengang. Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya berteriak, "Berhenti. Lu Ming, kenapa kamu tidak berhenti? Duan Mu Yuncong telah dikalahkan. Kenapa kamu masih tidak berhenti?" Petik 2. Itu benar. Jika Anda tidak berhenti, Anda akan melanggar aturan. Melanggar peraturan. Lu Ming mencibir. Duan Mu Yuncong tidak mati. Dia tidak mengaku kalah. Bagaimana saya melanggar aturan? Petik 2. Anda, orang-orang dari keluarga Duan Mu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bang! Selanjutnya, dia mengirim Duan Mu Yuncong terbang dengan serangan tombak lainnya. Saat ini, keempat kepala sekolah memiliki ekspresi berbeda. Para dekan Aula Kura-Kura Hitam dan Aula Naga Azure menyombongkan diri dan menyaksikan pertunjukan tersebut. Ekspresi kepala sekolah Aula Macan Putih sangat gelap, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Orang yang paling bahagia tentu saja adalah Direktur Vermilion Bird Hall. Dia menggaruk janggutnya sekuat tenaga dan menyeringai. Tanpa beban, ini terlalu tanpa beban. Akui kekalahan. Duan Mu Yuncong, cepat akui kekalahan. Akui kekalahan. Para murid Aula Macan Putih berteriak. Namun, Duan Mu Yuncong sudah linglung. Bagaimana dia bisa memanggil? Lu Ming menarik pelatuknya beberapa kali sebelum Duan Mu Yuncong terjatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya mengejang. Busa putih dan darah bercampur di mulutnya dan terus mengalir keluar. Kulit dan dagingnya terbelah, dan lebih dari selusin tulang patah. Tentu saja, ini adalah hasil dari Lu Ming yang sengaja mengendalikan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan dicambuk sampai mati dengan satu tembakan. Lu Ming menginjak tubuh Duan Mu Yuncong dan menatapnya. Duan Mu Yun baru sadar kembali setelah bergegas dalam waktu yang lama. Dia sangat ketakutan saat melihat Lu Ming di depannya. Seperti seorang gadis muda yang telah tercemar, dia mengecilkan tubuhnya dan berteriak, "Jangan, jangan pukul aku." Saat dia berteriak, ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Dia sangat takut ditampar. Ketika tombak itu mengenai tubuhnya,
rasa sakitnya sangat mendalam. Tidakkah kamu ingin aku menderita 10 kali lebih buruk daripada Liu Hui? Apa? Kemana perginya kehadiran yang menakjubkan itu? Lu Chang memandang Duanmu Yuncong dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Anggap saja aku sedang kentut. Teriak Duanmu Yuncong. Hahaha. Kemunculan Duanmu Yuncong membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah murid keluarga Duanmu sangat gelap. Ini terlalu memalukan. Duanmu Yuncong, cepat akui kekalahan. Seseorang dari keluarga Duanmu berteriak. Saya mengaku kalah, ya, saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Teriak Duanmu Yuncong. Hal itu pasti menimbulkan tawa lagi. Lu Ming, Duanmu Yuncong sudah mengaku kalah. Mengapa kamu tidak menjauhkan kakimu? Seseorang dari keluarga Duanmu memanggil. Oh, bagus. Lu Ming tersenyum, menggerakkan kakinya, dan tiba-tiba menendang. Duanmu Yuncong mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar puluhan meter jauhnya. Dia berguling puluhan kali di ring pertarungan sebelum berhenti. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Duanmu Yuncong sudah mengaku kalah, namun kamu tetap menyerang. Anda sudah melanggar aturan. Kami harus menangkapmu dan menghukummu sesuai dengan aturan sekte. Seorang murid peringkat perak dari keluarga Duanmu meraung. Busuk, Anda pasti salah paham. Baru saja, Duanmu Yuncong yang menghalangi kakiku. Saat aku mengangkat kakiku, dia terlempar. Ini semua salahnya. Kenapa dia berbaring di dekat kakiku tanpa alasan? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Lu Ming, kamu. Murid keluarga Duanmu gemetar karena marah. Dia merasa seperti tercekik dan hampir memuntahkan darah. Sebelumnya, Duanmu Yuncong memperlakukan Liu Hui dengan cara yang sama. Sekarang, Lu Ming telah menggunakan semuanya pada Duanmu Yuncong. Sangat sulit bagi mereka untuk membantahnya. Haha, Lu Ming, kamu benar-benar keterlaluan. Anda bahkan tidak berhati-hati saat berjalan. Anda harus lebih berhati-hati lain kali. Ahahaha. Kepala sekolah Vermilion Berthold mengelus jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Para murid dari aula lain terdiam ketika mereka melihat kepala Vermilion Berthold tertawa. Bukankah kecerobohanmu terlalu kentara? Pertempuran ini, Lu Mingsheng. Penatua berjubah perak mengumumkan di ring pertarungan. Kakak senior yang perkasa, Lu. Saudara muda Lu tidak terkalahkan. Pada saat ini, para murid Vermilion Berthold begitu gembira hingga mereka gemetar. Mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mulai berteriak dengan marah. Rasanya enak, terlalu enak. Rasanya seperti meminum segelas bir dingin di tengah musim panas. Rasanya enak sekali sampai langsung ke tulang. Sebelumnya, Duanmu Yuncong sangat sombong. Tapi sekarang, dia seperti anjing mati. Itu terlalu memuaskan. Khususnya, Pang Xi, Hua Qi, Feng Wu, dan yang lainnya memerah karena kegembiraan. Saat ini, orang-orang dari Aula Macan Putih telah membawa pergi Duanmu Yuncong. Lu Ming. Saat Lu Ming hendak berbalik dan pergi, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari Aula Macan Putih. Lu Ming berbalik dan melihat seorang pria muda berjubah merah menyala menatapnya dengan ekspresi dingin. Duanmu Yunyang, itu Duanmu Yunyang. Dia adalah raja pendatang baru 3 tahun lalu. Apa yang dia lakukan? Seseorang berseru. Duanmu Yunyang. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Informasi tentang Duanmu Yunyang muncul di benaknya. Duanmu Yunyang, murid baru raja 3 tahun lalu, kini menduduki peringkat kedua dalam peringkat perunggu. Sayangnya, dia ditekan oleh Zhang Muyun yang satu angkatan dengannya. Sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Beberapa orang mengatakan bahwa Zhang Muyun adalah raja sebenarnya di episode itu. Duanmu Yunyang memenangkan gelar tersebut hanya karena jumlah anggota keluarga Duanmu. Mengapa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Lu Ming, kamu sangat berani. Mungkin Anda tidak tahu seberapa besar kesalahan yang telah Anda buat. Lu Ming, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku nanti. Kalau tidak, aku akan membuatmu kalah telak. Itu sangat jelek. Duanmu Yunyang berkata dengan dingin. Dia secara khusus menekankan kata, sangat jelek. Para murid Aula Kura-Kura Hitam, Naga Azure, dan burung Vermilion semuanya terkejut. Terutama para murid Vermilion Berthold, wajah mereka bahkan lebih jelek. Duanmu Yunyang memperhatikan Lu Ming. Meskipun Duanmu Yunyang ditekan oleh Zhang Muyun,
tidak dapat disangkal bahwa kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia hampir tak terkalahkan di antara teman-temannya. Bahkan ada rumor bahwa Duan Muyunyang pernah mengalahkan seorang guru bela diri kelas 1 yang hebat. Ini melintasi ranah besar, bukan level kecil. Kekuatan kecakapan bertarungnya bisa dikatakan menakutkan. Tidak ada yang mengira Lu Ming adalah tandingan Duan Muyunyang. Mungkin hal itu baru bisa terwujud setelah 1 atau 2 tahun. Tapi sekarang, hal itu mustahil. Mulan, Feng Wu, dan Hua Qi semuanya khawatir. Pang Xi adalah satu-satunya yang melambaikan tangannya dan berteriak bahwa dia percaya pada Lu Ming. Ah, benarkah? Aku harap aku bisa bertemu denganmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya kalah telak. Jangan seperti Duan Muyuncong, yang hanya tahu cara berteriak. Ya, jawab Lu Ming dengan acuh tak acuh dan mendominasi. Semua orang terkejut. Lu Ming ingin menantang Duan Muyunyang. Dari mana dia berani melakukan hal itu? Di area Azure Dragon Hall, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Di antara mereka, pria itu mengenakan jubah biru. Dia memiliki sosok ramping, rambut hitam tergerai longgar, alis seperti pedang, dan mata seperti bintang. Dia hanya berdiri santai di sana, namun dia memiliki aura yang luar biasa, seperti raja yang sedang berpatroli. Dia adalah Zhang Muyun, peringkat pertama pada peringkat perunggu. Di sebelahnya ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah Zhuo Yirong, yang menduduki peringkat ke-7 pada peringkat perunggu. Saudara Muyun, apa pendapatmu tentang Lu Ming? Petik 2. Zhuo Yirong bertanya. Dia sangat berbakat dan naga di antara manusia. Namun, dia masih muda dan penuh semangat muda. Dalam 2 tahun, dia akan menjadi lawan yang hebat bagi saya. Zhang Muyun tersenyum. Jarang sekali kau menganggapku begitu tinggi, kakak Muyun, tapi bukankah menyenangkan memiliki lawan yang layak dalam hidup? Zhuo Yirong bertanya, sedikit terkejut. Yirong, kamu paling mengenalku. Zhang Muyun berkata sambil tersenyum. Bab 116, Raja Pendatang Baru, Raja Pendatang Baru. Lu Ming tidak banyak bicara kepada Duan Muyunyang. Dia berbalik dan berjalan menuruni ring pertarungan. Lu Ming, terima kasih. Ketika Lu Ming kembali ke Vermilion Bird Hall, Liu Hui menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak hanya membelamu. Aku tidak tahan dengan sikap keluarga Duanmu. Selain itu, keluarga Duanmu dan saya memiliki dendam satu sama lain. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lihat, kamu tidak menyukainya. Liu Hui dan murid Vermilion Bird Hall lainnya tercengang. Hanya karena alasan ini, dia maju dan dengan kejam memukuli Duan Muyuncong. Mereka merasa tidak dapat memahami pikiran Lu Ming. Tantangannya terus berlanjut. Persaingan sangat ketat, dan semua orang bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Hari sudah malam ketika semua tantangan berakhir. Termasuk Lu Ming, total ada 5 orang yang berhasil dalam tantangan tersebut, menggantikan 5 dari 30 orang sebelumnya. Saat ini, 30 siswa terbaik dari berbagai akademi telah lahir. Hanya 5 orang dari Vermilion Bird Hall yang berhasil masuk 30 besar. Aula kura-kura Onyx sama menyedihkannya dengan aula burung Vermilion, dengan hanya 5 orang. Azure Dragon Hall memiliki 8 anggota, sedangkan White Tiger Hall memiliki 12 anggota. Perlu disebutkan bahwa di antara 4 pendatang baru yang mendapat banyak perhatian kali ini, Feng Xingli telah tersingkir. Lu Ming, sebaliknya, telah masuk 30 besar sebagai kuda hitam. Adapun 2 lainnya, Ling Kong, raja pendatang baru dari 2 tahun lalu, dan Duan Muyunyang, raja pendatang baru dari 3 tahun lalu, mereka secara alami masuk 30 besar dengan mudah. Feng Fengli masih terlalu muda. Dia sudah berada di sekte tersebut kurang dari 2 tahun. Wajar jika dia tersingkir. Itu benar. Namun, jika Feng Fengli tidak menerobos ke ranah Grandmaster bela diri dalam 1 atau 2 tahun, pertarungan peringkat perunggu akan menjadi miliknya. Itu kecepatan normalnya. Tapi bagaimana dengan Lu Ming? Semua orang mengobrol tetapi mereka semua memikirkan sebuah nama, Lu Ming. Lu Ming baru saja memasuki sekte tersebut tahun ini, tetapi dia berhasil masuk 30 besar. Lu Ming. Dia tidak normal dan tidak dapat dihitung berdasarkan akal sehat. Semua orang hanya bisa menghibur diri mereka sendiri dengan alasan ini. Kompetisi hari ini telah berakhir dan akan dilanjutkan pada hari kedua. Lu Ming, Pang Xi, dan yang lainnya kembali ke asrama.
Setelah malam hening, mereka kembali ke lokasi kompetisi keesokan paginya. Sekarang, 30 besar akan muncul untuk undian. Tuan rumah masih merupakan tetua berjubah perak dari kemarin. Aturannya sama seperti kemarin. Para tetua berjubah perak akan memilih 15 orang secara acak, dan 15 orang ini kemudian akan memilih nama 15 orang lainnya. Kali ini, Lu Ming menggambar nomor 12. Nomor 12. Sepertinya aku akhirnya bertemu lawan yang kuat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman antisipasi. Sejujurnya, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya di pertarungan sebelumnya. Setelah registrasi, Lu Ming berjalan menuju tempat duduknya. Lu Ming, nomor berapa yang kamu gambar? Mulan bertanya dengan tidak sabar begitu dia kembali. Hari ini, Mulan tidak duduk bersama kakeknya. Sebaliknya, dia diperas bersama Feng Wu, Pang Xi, dan yang lainnya. Tentu saja, daerah mereka dipenuhi oleh murid laki-laki Vermilion Bird Hall. Nomor 12. Lu Ming tersenyum. Nomor 12. Gu Qing dari Balai Naga Azure. Ekspresi Feng Wu, Hua Qi, dan yang lainnya berubah setelah mendengar nama ini. Lu Ming, ingat, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Bahkan jika kamu kalah, ada baiknya mendapatkan sesuatu. Mulan menghela nafas. Kakak senior Mulan, dari nada bicaramu, sepertinya aku pasti akan kalah. Lu Ming agak terdiam. Apa yang salah? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawan Gu Qing? Mata indah Mulan berkedip saat dia menatap Lu Ming. Bahkan jika aku tidak bisa menang, tidak bisakah kamu menyemangatiku? Lu Ming tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan padanya dan duduk. Namun, ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Orang ini, kartu truf macam apa yang dia simpan? Mulan memelototi Lu Ming sebentar, seolah dia ingin mengetahui rahasianya. Pertandingan pertama resmi dimulai. Nomor 19, Pu Sichong, versus nomor 15, Ling Kong. Tetua berjubah perak mengumumkan. Setelah pengumuman tetua berjubah perak, kerumunan segera menjadi gempar. Ling Kong telah keluar. Dia sebenarnya menentang Pu Sichong. Pertarungan antara yang kuat. Pertandingan ini akan berjalan menarik. Saya kira tidak demikian. Ling Kong belum bertarung selama setengah tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Namun, tak ayal Ling Kong berpeluang masuk 10 besar kali ini. Bahkan mungkin saja dia bisa masuk 6 besar. Ya, Raja Pemula dari 2 tahun lalu akan segera dinobatkan. Dua sosok muda melangkah ke arena pertarungan di bawah tatapan semua orang. Ling Kong adalah seorang pemuda botak berusia 17 atau 18 tahun. Otot-ototnya menonjol, dan dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia membawa tongkat besi di punggungnya, dan matanya menunjukkan kilatan seperti binatang. Ini adalah Ling Kong, raja pendatang baru dari 2 tahun lalu, jenius tiada taraf di The White Tiger Hall. Namun, dia bukanlah anggota keluarga Duanmu. Di seberang Ling Kong ada seorang pemuda tampan bernama Pu Sichong. Dia menduduki peringkat ke-19 dalam daftar perunggu dan jelas merupakan seorang master. Namun, ekspresi Pu Sichong sangat serius. Pu Sichong, saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah. Kamu bukan tandinganku. Ling Kong berkata sambil tersenyum. Kata-katanya sombong, namun kenyataannya tidak ada yang merasa dia sombong. Mereka hanya merasa perkataan Ling Kong wajar karena dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mata Pu Sichong berbinar, dan dia berkata dengan tekad, Ling Kong, jika kamu ingin aku mengaku kalah, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oh, karena kamu sangat ngotot untuk bertarung, maka kamu harus bersiap untuk terluka. Terkadang, saya tidak bisa mengendalikan diri. Ling Kong menyeringai, memperlihatkan senyuman sinis. Kalau begitu ambil ini. Bang! Begitu Ling Kong selesai berbicara, cahaya ganas muncul di matanya. Seperti binatang buas, dia dengan cepat menerkam ke arah Pu Si. Cici. Cahaya cakar yang tajam menutupi tubuh Pu Sichong. Pu Sichong menghunus pedang panjangnya, dan pedang Qi melonjak ke langit. Ledakan. Ledakan. Cahaya cakar di udara bertabrakan dengan pedang Qi milik Pu Sichong dan keduanya menghilang. Anda memiliki beberapa keterampilan, tapi itu saja. Mari kita akhiri ini. Suara dingin terdengar di udara, dan aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Seperti binatang buas yang berwujud manusia,
Ia mencabut batang logam di punggungnya dan menghantamkannya ke Pu Sichong. Serangan ini menggemparkan dan memiliki aura yang mengesankan. Pu Sichong meledak dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tetap tidak bisa memblokirnya. Dia dikirim terbang puluhan meter, tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan darah. Dia dikalahkan dalam 2 gerakan. Faktanya, dia dikalahkan dalam 1 gerakan. Perbedaan antara kekuatan Pu Sichong dan Ling Kong terlalu besar. Ling Kong terlalu kuat. Dia pasti bisa masuk 10 besar. Kali ini, pasti akan ada beberapa perubahan dalam 10 besar. Di tribun, jantung Lu Ming berdetak kencang. Ling Kong ini memang kuat. Dia tidak tahu seberapa kuat dia. Ini lebih menarik. Kemudian, jejak semangat juang melintas di mata Lu Ming. Ling Kong menang. Babak selanjutnya, nomor 17 versus nomor 2. Tetua berjubah perak mengumumkan. Bab 117 Sangkar Api. Bukankah Duanmu Yunyang yang nomor 2? Lawan Duanmu Yunyang adalah pemain nomor 17, ya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Pu Sichong. Namun, perbedaan antara dirinya dan Duanmu Yunyang terlalu besar. Satu bilah. Hanya dengan 1 pedang, dia telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Pedang Duanmu Yunyang sangat mengerikan. Sepertinya itu bisa membelah langit dan bumi. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan Duanmu Yunyang yang ia gunakan dalam serangan ini. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu sangat menakutkan. Kompetisi berlanjut. Bahkan lebih intens dari sebelumnya. Mereka yang bisa masuk 30 besar semuanya sangat kuat. Sekitar 2 orang dengan kekuatan yang sama bentrok, dan pertempuran itu sangat sengit. Bahkan ada pertarungan yang memakan waktu hampir 1000 gerakan sebelum pemenang ditentukan. Namun ada juga beberapa pertempuran yang sepenuhnya terjadi secara sepihak. Misalnya, Zhang Muyun dengan santai menghadapi lawannya hanya dengan 1 telapak tangan. Bu Xingkai yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar perunggu, dan Duan Geng yang menduduki peringkat keempat, juga berhasil mengalahkan lawannya dengan 1 gerakan. Yang menarik perhatian Lu Ming adalah Bu Xingkai, karena dia juga pengguna tombak. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius dari The White Tiger Hall. Meskipun sekte pedang mistik dikenal sebagai sekte pedang, dan banyak yang menggunakan pedang, banyak juga yang menggunakan senjata lain. Itu sebabnya ada begitu banyak tempat pertama. Misalnya, Zhang Muyun dikenal sebagai pedang nomor 1 di antara para murid perunggu. Duanmu Yunyang dikenal sebagai pedang pertama. Bu Xingkai disebut sebagai tombak pertama. Nomor 51, Lu Ming, versus nomor 12, Gu Qing. Tetua berjubah perak mengumumkan. Gu Qing, lawan Lu Ming kali ini adalah Gu Qing. Sepertinya ini adalah akhir bagi Lu Ming. Namun, sebagai murid baru, sungguh menakjubkan dia bisa mencapai tahap ini. Jika Lu Ming dikalahkan, dia pasti akan dikalahkan. Tapi berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Lu Ming dari Gu Qing? Petik 2. Beberapa gerakan. Menurutku, 10 gerakan seharusnya tidak menjadi masalah. Sulit untuk mengatakannya. Saya kira itu akan terjadi dalam 10 langkah. Lu Ming mengabaikan diskusi di sekitarnya. Dia berdiri dan berjalan menuju ring pertarungan. Kakak senior Lu Ming, aku percaya padamu. Anda pasti akan menang. Pang Xi berteriak. Dia memiliki kepercayaan buta pada Lu Ming. Lu Ming menoleh ke Pang Xi dan tersenyum. Batu besar, dengan kata-katamu, aku yakin aku akan menang. Setelah mengatakan itu, dia tertawa dan berjalan ke depan. Dari mana rasa percaya diri orang ini berasal? Mulan cemberut. Orang ini selalu terlalu percaya diri, kata Feng Wu. Meski mereka mengatakan itu, ada kilatan antisipasi di kedalaman mata mereka. Mereka juga menantikan Lu Ming mematahkan pemahaman mereka lagi. Ketika Lu Ming melangkah ke ring pertarungan, Gu Qing juga melangkah ke ring pertarungan. Keduanya berdiri saling berhadapan. Lu Ming mau tidak mau menilai Gu Qing. Gu Qing mengenakan jubah ungu panjang dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia berpenampilan biasa saja, namun ada aura membara yang terpancar dari tubuhnya. Saudara muda Lu Ming, meskipun peringkatmu terbawah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lawan manapun. Kamu harus berhati-hati. Gu Qing menangkupkan tinjunya dan sangat sopan. Kakak senior Gu, silakan gunakan seluruh kekuatanmu. Jika saya tidak bisa menahannya dan terluka, itu salah saya karena tidak tampil cukup baik. Kata Lu Ming. Baiklah,
Karena memang begitu, ambillah ini. Api padang rumput Starfire. Guking menghunuskan pedang panjang di punggungnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang itu meledak dengan ratusan pedang ki. Setiap pedang ki berwarna merah menyala dan dipenuhi dengan niat yang membara, menutup ruang tempat Luming berada. Itu di sini. Itu adalah seni bela diri Guking yang terkenal, seni pedang Starfire Prairie. Teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam, Starfire Prairie Fire, pedang ki seperti Prairie Fire, menutupi area yang sangat luas, dan hampir mustahil untuk menghindarinya dengan teknik gerakan. Begitu Anda tidak bisa menghindarinya, Anda harus menghadapi gelombang demi gelombang serangan terus-menerus, tanpa akhir. Saya mendengar bahwa Guking berspesialisasi dalam satu jenis teknik seni bela diri. Dia telah mengembangkannya ke tahap keempat yang menakjubkan dan telah mencapai titik kesempurnaan. Luming, berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan? Petik 2. Para murid yang menyaksikan pertempuran itu menatap arena pertarungan tanpa berkedip. Si jenius peringkat 12 memang kuat. Teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam sebenarnya telah dikembangkan hingga tahap keempat. Tubuh Guking juga tidak lemah, setidaknya mencapai kelas 1. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyerang secepat itu. Jantung Luming berdetak kencang. Dia tidak berhenti dan mengayunkan tombak panjang itu secara horizontal. Lanue. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit bersinar dan menghasilkan kekuatan dahsyat yang menghancurkan pedang ki di sekitarnya. Namun, satu percikan api saja bisa membuat Prairie terbakar. Setelah pedang ki padam, lebih banyak lagi pedang ki yang muncul dan menyelimuti Luming. Karena aku tidak bisa menghancurkannya, aku akan menggunakan kekuatan yang kuat untuk mematahkan teknik pedang ini. Mata Luming berkedip. Dia melompat dan menarik tombak panjangnya dari bawah ke atas. Kemanapun tombak panjang itu lewat, pedang ki dihancurkan, memperlihatkan area kosong. Tanah longsor. Kemudian, Luming melakukan tabrakan gunung dari atas. Pada saat yang sama, ki esensial dalam tubuhnya menyembur ke dalam tombak panjang dengan liar. Tombak panjang itu bergetar dan dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Kultivasi Luming berada di puncak alam master kelas 8. Selain itu, ki esensialnya 3 kali lebih kuat dan lebih kental dibandingkan ki esensial lainnya. Selain itu, tubuh fisiknya berada pada tingkat kedua yang lebih rendah. Meskipun Luming tidak melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatannya masih sangat mengejutkan. Bahkan jika itu adalah bukit kecil, Luming akan menghancurkannya dengan tembakan ini. Ledakan. Tombak panjang itu hancur, dan pedang ki tersapu. Ki yang keras menghantam pedang Guking, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Kak, terengah-engah terdengar di mana-mana. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Luming sebenarnya telah mematahkan teknik pedang Starfire Prairie milik Guking dengan satu tembakan. Metodenya brutal dan langsung, tapi juga paling efektif. Luming terlalu kuat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Mungkinkah Luming bisa menang? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Para murid dari 4 aula merasa sulit untuk tetap tenang. Pada saat ini, wajah Guking sangat serius, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara muda Luming, bakatmu benar-benar di luar dugaanku. Namun, tidak mudah untuk mengalahkanku. Saya hanya bisa menggunakan gerakan itu. Tadinya aku berencana menyimpannya untuk 10 besar, tapi tidak sia-sia menggunakannya untukmu. Sangkar api. Guking berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat ke langit. Lapisan api merah tiba-tiba muncul di tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar. Kemudian, apinya menyapu ke arah Luming. Tubuh Luming terus mengelak untuk menghindari api. Namun, begitu api mendarat di tanah, apinya mulai menyala. Dalam sekejap, lingkungan sekitar Luming berubah menjadi lautan api. Saudara muda Luming, ini adalah keahlian rahasiaku, sangkar api. Jika kamu bisa mematahkan langkah ini, aku akan mengaku kalah. Suara Guking terdengar. Seni rahasia yang menakjubkan. Mata Luming berbinar. Keterampilan rahasia benar-benar berbeda dari keterampilan bela diri. Tidak ada perbedaan level. Namun, setiap keterampilan rahasia sangat menakjubkan dan sulit untuk dikembangkan. Itu juga memerlukan beberapa kondisi khusus agar berhasil dibudidayakan. Setelah digunakan, itu bisa meningkatkan kekuatan seniman bela diri secara signifikan. Namun, selalu ada kerugian. Keterampilan rahasia juga memiliki berbagai batasan. Misalnya,
Setelah beberapa keterampilan rahasia digunakan, seniman bela diri akan jatuh ke dalam kondisi lemah dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Keahlian rahasia Gu Qing adalah membakar ki aslinya sebagai bahan bakar, mengubahnya menjadi sangkar api. Sayangnya, bagaimana api bisa menghentikan saya? Bibir Lu Ming membentuk senyuman percaya diri. Bab 118, hadiah untuk tempat pertama. Segera, tombak panjang Lu Ming mulai melambai dengan cepat. Tombak panjang diacungkan dan angin bertiup kencang. Tombak berpola api di tangan Lu Ming sepertinya telah berubah menjadi naga api. Dan EBSCP, huhu. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Api di sekitarnya naik dan turun seiring gerakan tombak panjang Lu Ming. Pada akhirnya, mereka didorong oleh tombak panjang dan berubah menjadi naga api besar, menari di sekitar Lu Ming. Lu Ming berdiri di lautan api dengan naga api menari di sekelilingnya. Dia seperti dewa api yang turun ke dunia. Pergi. Pada akhirnya, Lu Ming menusukkan tombaknya ke langit. Naga api membubung ke langit, berputar ke atas dan membubung ke awan. Setelah mencapai ketinggian 100 meter, naga api perlahan menghilang dan berubah menjadi energi, kembali ke langit dan bumi. Di arena pertempuran, tempat Lu Ming berdiri, tidak ada lagi nyala api. Sangkar apinya rusak. Gu Qing tercengang. Dia hanya bereaksi setelah beberapa saat dan memaksakan senyuman. Saudara muda Lu Ming adalah seorang jenius, saya tidak bisa dibandingkan dengan dia. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, saudara muda Lu Ming. Saya mengaku kalah. Jika Lu Ming mengarahkan tombaknya ke arahnya sekarang, dia akan terluka parah, atau bahkan mati, mengingat kondisinya yang lemah setelah mengeluarkan keterampilan rahasia. Saya beruntung, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saya menantikan saudara muda Lu Ming masuk 10 besar. Gu Qing menangkupkan tinjunya dan meninggalkan arena pertarungan. Ia memenangkan. Lu Ming menang lagi. Para murid dari 4 aula sudah terlalu lemah untuk berseru. Mereka hanya bisa merasakan bibir mereka bergetar. Khususnya, mereka yang berulang kali mengira Lu Ming akan berhenti dan kalah merasakan wajah mereka panas membara seolah-olah mereka telah ditampar puluhan kali. Di area aula macan putih, wajah Lu Yao dan Lu Yunxiong begitu gelap hingga tampak seperti akan meneteskan air. Di kedalaman mata mereka, bahkan ada sedikit rasa takut. Bakat Lu Ming dan kecepatan peningkatannya telah membuat mereka sedikit ketakutan. Tidak, dia masih jauh dari level Duan Mulin. Lu Yao mengepalkan tangannya erat-erat saat dia memperingatkan dirinya sendiri berulang kali. Sepertinya hanya dengan cara inilah dia bisa merasa lebih baik. Lu Ming menang. Penatua berjubah perak mengumumkan di ring pertarungan. Tentu saja, seluruh arena menjadi gempar. Lu Ming tersenyum, berjalan menyusuri kolisem, dan kembali ke tempat duduknya. Bagaimana itu? Kakak senior Mulan, aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus percaya padaku. Kaulah yang merekomendasikanku untuk datang ke sini. Jika Anda percaya kepada saya, itu berarti Anda percaya pada penilaian Anda sendiri. Lu Ming berkata kepada Mulan dengan penuh kemenangan ketika mereka kembali ke tempat duduk mereka. Kamu bocah, ini masih pagi. Kamu bisa datang dan pamer setelah kamu masuk 10 besar. Saat melihat ekspresi sombong Lu Ming, Mulan mengertakkan gigi karena marah. Tentu saja, ada kilatan kekaguman di kedalaman matanya. Masuk 10 besar. Apa imbalannya? Lu Ming bertanya. Hadiah. Hadiah apa yang kamu inginkan? Mulan tersenyum. Kakak senior Mulan, aku akan memberimu hadiah apapun yang kuinginkan. Apakah kamu akan puas dengan itu? Lu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Mulan mencibir bibirnya dan memutar matanya. Dia berkata, Lu Ming, kamu dapat memenuhi syarat apapun yang kamu inginkan. Tentu, kecuali Anda bisa menjadi juara pertama dalam kompetisi ini. Tempat pertama, kakak senior Mulan, bukankah kamu mengatakan itu? Lu Ming menatap Mulan dengan senyum tipis. Melihat mata Lu Ming, jantung Mulan berdetak kencang, mungkinkah Lu Ming masih bisa mendapat tempat pertama? Petik 2. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Tempat pertama, itu tidak mungkin. Kemampuan beberapa siswa terbaik sangat menakutkan. Dia sangat jelas bahwa tidak mungkin Lu Ming mendapatkan tempat pertama. Memikirkan hal ini, dia merasa nyaman dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu, itu kesepakatan. Tempat pertama, yang lain memiliki pemikiran yang sama dengan Mulan. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, sangat mungkin baginya untuk masuk 10 besar. Namun,
mustahil baginya untuk menjadi yang pertama. Kompetisi terus berlanjut, dan tidak butuh waktu lama hingga sisa kompetisi berakhir. Namun, 15 besar belum ditentukan. Karena masih ada tantangan. Kali ini, para tetua akan memilih salah satu yang mereka pikir paling kuat untuk mengisi posisi ke-16. Setelah itu, mereka akan memilih 5 orang untuk ditantang. Pemenangnya akan masuk 16 besar. Tidak lama kemudian, tempatnya dipilih, dan tantangan pun dimulai. Kali ini, tidak ada yang menantang Lu Ming karena dia menunjukkan kemampuan yang terlalu kuat. Hari sudah malam ketika semua tantangan berakhir. Sedangkan untuk 16 besar sudah diumumkan. White Tiger Hall masih memimpin, menempati 7 tempat. Azure Dragon Hall memiliki 4, Vermilion Bird Hall memiliki 3, dan Onyx Tortoise Hall memiliki yang terburuk dengan hanya 2 di 16 besar. Seperti yang diharapkan, Gu King dari Azure Dragon Hall telah berjuang untuk kembali ke 16 besar, membuktikan kekuatannya. 10 jenius teratas semuanya berhasil masuk 16 besar. Kompetisi hari ini telah berakhir. Keesokan paginya, kompetisi dilanjutkan. Kali ini masih ditentukan dengan undian. Kali ini, setelah pengundian dilakukan, tetua berjubah perak mengumumkan daftar nama untuk duel tersebut. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah Lu Ming melawan Ling Kong. Itu benar, itu adalah pertarungan antara dua raja pendatang baru. Misalnya, pembangkit tenaga listrik lain yang berperingkat lebih tinggi tidak bertarung satu sama lain. Tentu saja, pertarungan antara Lu Ming dan Ling Kong menarik banyak perhatian. Seluruh penonton sedang mendiskusikan pertarungan antara Lu Ming dan Ling Kong. Mereka semua menebak siapa yang akan menang. Penampilan Lu Ming terlalu luar biasa. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang di udara. Di bawah antisipasi semua orang, pertandingan dimulai. Duanmu Yunyang adalah orang pertama yang naik, dan lawannya sebenarnya adalah Gu King. Ini adalah pertarungan satu sisi. Gu King telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan sangkar yang menyala-nyala itu, namun sangkar itu telah terbelah oleh pedang Duanmu Yunyang. Duanmu Yunyang menang dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, Zhang Muyun, Bu Xingkai, Duan Gang, dan yang lainnya juga naik satu persatu. Mereka menang tanpa ketegangan apapun. Di sisi lain, Cheng Fei Chen baru berhasil mengalahkan lawannya setelah pertarungan sengit. Terakhir, giliran Lu Ming dan Ling Kong di ronde ke-7. Bab 119 Keterampilan Rahasia, Teknik Binatang Gila. Terakhir, giliran Lu Ming dan Ling Kong di ronde ke-7. Suasana seluruh tempat tersulut. Di area Aula Macan Putih. Ling Kong, jangan menahan diri saat berhadapan dengan Lu Ming. Lebih baik jika kamu bisa melumpuhkannya. Duanmu Yunyang berbicara dengan dingin. Duanmu Yunyang, apakah kamu memberiku perintah? Sudah kubilang padamu, aku, Ling Kong, bukan anjing keluarga Duanmumu. Jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Ling Kong menyeringai, wajahnya dipenuhi arogansi. Ling Kong, kamu, apa maksudnya itu? Lu Ming adalah musuh Aula Macan Putih. Pemuda lain dari keluarga Duanmu berkata dengan ekspresi jelek. Dia adalah musuh keluarga Duanmu, bukan musuhku. Namun, saya akan memberikan segalanya. Ini bukan karena keluarga Duanmu, tapi karena Lu Ming adalah lawan yang baik. Ling Kong cemberut dan melanjutkan. Dengan itu, sosoknya melintas di udara dan dia bergegas menuju ring pertarungan. Ling Kong ini, yang mengandalkan kakek dari seorang tetua berjubah emas, sungguh sulit diatur. Dia adalah momok, kata seorang pemuda dari keluarga Duanmu. Jangan khawatir, cepat atau lambat dia harus tunduk pada kita. Duanmu Yunyang mencibir. Di arena pertarungan, Lu Ming dan Ling Kong berdiri berhadapan. Lu Ming, semoga berhasil. Kakak senior Lu Ming tidak terkalahkan. Para murid Vermilion Bird Hall berteriak dan bersorak untuk Lu Ming. Ling Kong, tak terkalahkan, ayo Ling Kong. Kakak senior Ling Kong menghajar Lu Ming. Dia pasti akan menang. Para murid Aula Macan Putih tidak mau kalah, dan mereka juga berteriak. Setelah itu, para murid dari kedua belah pihak mulai saling melotot. Kompetisi bahkan belum dimulai, tetapi para murid dari kedua halaman sudah siap. Lu Ming, aku tahu kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Darahmu belum pernah keluar sebelumnya. Tunjukkan padaku semua kekuatanmu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Dia memandang Lu Ming dari atas,
matanya dipenuhi dengan keliaran. Saya tidak bisa meminta lebih banyak. Lu Ming tersenyum. Bagus, haha. Ling Kong tertawa. Keduanya saling memandang. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, keduanya bergerak bersamaan. Arena pertarungan bergemuruh dan kedua sosok itu saling menyerang. Teknik tongkat angin iblis pemisahan gunung. Kecelakaan gunung seni senjata api. Batang besi di udara dan tombak panjang Lu Ming bertabrakan dengan keras. Dentang, seolah-olah dua iblis kuno bertabrakan, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Pada titik pertemuan tombak dan batang besi, dua sinar cahaya, satu merah dan satu kuning, meledak dengan hebat, membentuk badai besar yang menyapu ke segala arah. Grandstand di sekitarnya, meski jaraknya beberapa ratus meter, masih terasa seperti angin kencang bertiup, dan orang-orang hampir terhempas. Ini, bukankah dia terlalu kuat? Kekuatan macam apa ini? Apakah ini masih kekuatan alam master? Beberapa murid merasa ngeri. Itu hanya satu gerakan, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Di arena pertarungan, keduanya bertukar pukulan dan keduanya mundur 7 atau 8 langkah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tubuh Ling Kong bahkan lebih kuat dariku. Itu telah mencapai tingkat atas kelas 2, dan keterampilan bela diri tingkat mendalamnya juga telah mencapai puncak tahap keempat, tidak lebih lemah dari milikku. Sepertinya aku tidak bisa menang melawannya hanya dengan 60% kekuatanku. Pikiran Lu Ming berpacu. Kekuatan ki esensial Lu Ming jauh melebihi rata-rata master kelas 9 puncak. Dalam konfrontasi sebelumnya, dia hanya menggunakan paling banyak 60%. Baiklah, lagi. Ia meraung di udara dan otot-ototnya menggeliat. Seperti potongan besi, ia melesat menuju Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Lalu 70%. Mata Lu Ming berkedip. Dia menginjak tanah dengan ujung kakinya dan tubuhnya melesat keluar seperti embusan angin. Dentang. Terjadi ledakan dahsyat lainnya. Kali ini, dia mundur ke udara, tetapi Lu Ming hanya bergoyang sedikit. Lu Ming lebih unggul. Apakah dia akan menang? Petik 2. Tidak semudah itu, tunggu dan lihat saja. Ledakan. Setelah mundur di udara, dia menyerang Lu Ming seperti binatang buas yang menjadi gila. Dentang. Dentang. Keduanya terus bertukar pukulan. Ling Kong terpaksa mundur setiap kali, tapi dia akan menyerang lagi di saat berikutnya. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Semua orang yang hadir menahan napas dan menonton tanpa berkedip. Beberapa anak muda bahkan lebih bersemangat. Itu terlalu mengasyikkan dan penuh kekerasan. Keduanya langsung bertemu kekuatan dengan kekuatan. Itu sederhana dan penuh kekerasan, tapi itu yang paling mengejutkan. Di area 4 halaman, ada beberapa orang yang memiliki ekspresi sangat serius. Misalnya Susong yang menduduki peringkat ke-8, Dong Chee yang menduduki peringkat ke-9, dan Lei Dong yang menduduki peringkat 10. Ini karena kekuatan yang mereka berdua tunjukkan sudah mendekati kekuatan mereka. Dentang. Dengan gerakan lain, dia terpaksa mundur 7 atau 8 langkah. Kali ini, dia tidak terus menyerang. Haha, luar biasa, ini terlalu luar biasa. Lu Ming, kamu tidak seperti Banci yang menggunakan pedang bersulam dan mempelajari beberapa teknik tubuh berlendir. Kamu sama sekali tidak seperti laki-laki. Aku harus mentraktirmu minuman setelah kompetisi ini. Ling Kong tertawa. Baiklah, aku akan menunggu anggurmu. Lu Ming tersenyum, matanya menyala-nyala karena semangat juang. Tabrakan langsung seperti itu juga membuat darah Lu Ming mendidih. Namun, Lu Ming, jika hanya ini yang kamu miliki, aku akan menjadi pemenang babak ini. Ling Kong berkata sambil menjilat bibirnya. Ledakan. Segera setelah itu, tubuh Ling Kong bersinar dengan cahaya merah darah saat garis keturunannya meledak. Garis keturunannya adalah garis keturunan tingkat ke-6. Di Sekte Pedang Mistik, sebagian besar jenius terbaik memiliki garis keturunan kelas 5. Hanya sejumlah kecil orang yang memiliki garis keturunan peringkat ke-6. Sekeras angin, setinggi langit. Tidak ada satu orang pun dengan garis keturunan peringkat 6 dalam kelompok pendatang baru ini. Sebelum Lu Ming naik ke tampuk kekuasaan, banyak orang mengatakan bahwa angkatan tahun ini adalah yang terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, semua orang yang mengatakan itu sekarang tutup mulut. Pilih pala. Di saat yang sama pembuluh darah Ling Kong pecah, tubuhnya malah mengeluarkan suara seperti kacang digoreng. Segera setelah itu, otot Ling Kong menggeliat,
tulangnya bergeser, dan dia mulai membengkak. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, ukuran tubuh Lingkong telah bertambah beberapa kali lipat. Dia seperti kera raksasa, dan aura kekerasan dan jahat terpancar darinya. Teknik binatang gila, teknik rahasia, teknik binatang gila, Lingkong benar-benar menguasai teknik binatang gila. Dengan kekuatan Lingkong dan teknik binatang gila, betapa menakutkannya dia. Inilah kekuatan 5 besar. Serangkaian seruan datang dari tribun. Ini sebenarnya adalah teknik binatang gila. Tatapan Lu Ming berkedip. Ini adalah sesuatu yang belum dicatat oleh Huachi. Teknik binatang gila adalah teknik rahasia yang memungkinkan seseorang berubah menjadi binatang buas dan meningkatkan kekuatannya dengan selisih yang besar. Namun kelemahannya adalah tidak bertahan lama dan memberikan beban yang sangat besar pada tubuh. Setelah menggunakannya, tubuh akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu. Terima seranganku. Dia meraung di udara dan menyerang Lu Ming seperti kera raksasa. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Letusan garis keturunannya dan teknik binatang gila memiliki kekuatan tempur Lingkong lebih dari 2 kali lipat. Ledakan. Batang besi tebal itu menghantam Lu Ming. Gada logam itu menghantam udara, menghasilkan suara gemuruh. Sangat menakutkan. Kalau begitu, saya akan menggunakan 100% kultivasi saya. Mata Lu Ming bersinar dan ki esensial di tubuhnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming meledak dengan aura yang menakutkan. Aliran ki esensial yang sangat kuat melilit dirinya. Bas, bas, bas. Pada saat ini, Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, dan Duan Geng semuanya berdiri dari tempat duduk mereka. Babak 120, memasuki 10 besar. Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, dan Duan Geng berdiri pada saat bersamaan. 3 orang di belakang mereka terlihat sangat serius. Ledakan. Tombak panjang Lu Ming tersapu dan sekali lagi bertabrakan dengan batang besi di udara. Ki yang kuat menyebar dan menimbulkan hembusan angin kencang. Beberapa murid di depan tribun dengan budidaya yang sedikit lebih lemah langsung tersapu oleh angin kencang. Jika bukan karena bantuan para murid dengan kultivasi yang lebih tinggi, mereka akan terpesona. Itu terlalu menakutkan. Serangan ini telah melampaui ranah ahli bela diri dan mencapai ranah ahli bela diri yang hebat. Setelah suara keras, kedua sosok itu berpisah pada saat bersamaan dan meluncur mundur lebih dari 10 meter. Kekuatan ini sangat kuat. Ayo lanjutkan. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia terus berlari ke depan. Lagi. Dia meraung di udara dan menerkam Lu Ming lagi. Dentang. Keduanya bertabrakan lagi. Keduanya berpisah setelah satu serangan dan kemudian bentrok lagi. Dentang. Dentang. Di panggung pertarungan, seolah-olah 2 dewa kuno saling membombardir. Suara tabrakan yang mengerikan itu memekakkan telinga, dan mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah harus menggunakan seni bela diri untuk melawan. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan dari 2 raja generasi baru? Hanya 5 peringkat perunggu teratas yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu, kan? Itu benar. Mereka yang berada di peringkat kelima dalam daftar perunggu pasti tidak sekuat ini. Yang paling menakutkan tetaplah Lu Ming. Dia baru bergabung tahun ini. Itu sungguh mengejutkan. Saya ingin tahu apakah Lu Ming dapat memecahkan rekor kakak laki-laki Feng Wuji. Saat itu, kakak laki-laki Feng Wuji berhasil menempati posisi kelima sebagai pemula di tahun pertamanya. Tunggu dan lihat saja. Para murid dari 4 halaman dikejutkan oleh kekuatan tempur Lu Ming. Dentang. Dentang. Ledakan terus berlanjut, dan setelah bertukar ratusan gerakan, keduanya berpisah dan berdiri saling berhadapan. Lu Ming, aku kalah. Lingkong menghela nafas. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar dan dia terjatuh ke tanah, terengah-engah. Entah itu teknik binatang gila atau ledakan garis keturunan, itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Saat ini, waktunya telah habis. Saat Lingkong mengaku kalah, kerumunan orang berbondong-bondong, terutama para murid Vermilion Bird Hall yang meneriakkan nama Lu Ming. Kemenangan Lu Ming pada dasarnya berarti dia telah masuk 10 besar. Kali ini, Vermilion Bird Hall mungkin memiliki 2 orang dalam 10 besar, dan itu sudah sangat bagus. Mereka pasti tidak akan berada di bawah. Dalam 7 hingga 8 tahun terakhir, Vermilion Bird Hall selalu berada di posisi terbawah. Lu Ming, jika ada peluang di masa depan, ayo bertarung lagi. Kata Lingkong. Baiklah. Lu Ming mengangguk.
Hahaha. Ling Kong tertawa saat dia berjalan menuruni ring pertarungan dan kembali ke dirinya yang normal. Dia mungkin akan menjalani pertandingan lain berikutnya. Lu Ming turun dari arena pertarungan. Setelah itu, pertandingan lainnya dilanjutkan. Tidak butuh waktu lama hingga kompetisi berakhir. Setelah kompetisi berakhir, giliran para tetua yang pusing. Kali ini, para tetua akan memilih 2 dari yang terkuat untuk masuk 10 besar. Kemudian, dari 6 orang yang tersisa, akan dipilih 3 orang sebagai penantang untuk menantang 10 ahli teratas. Jika mereka bisa menang, mereka akan menggantikannya. Setelah melalui diskusi yang intens, akhirnya terpilihlah calon tersebut. Tidak diragukan lagi, kekuatan tempur Ling Kong terlihat jelas bagi semua orang. Dia langsung ditempatkan di 10 besar sebagai salah satu dari 2 tempat pertama. Kemudian, 3 lainnya mulai memberikan tantangan. Demikian pula, tidak ada yang menantang Lu Ming. Ketika tantangan berakhir, 10 besar tahun ini akhirnya lahir. Perolehan 10 besar tahun ini tak jauh berbeda dengan daftar perunggu sebelumnya. 10 besar sebelumnya dalam daftar perunggu adalah: tempat pertama, Zhang Muyun, Aula Azure Dragon. Di posisi kedua ada Duan Mu Yunyang dari The White Tiger Hall. Tempat ketiga, Bu Xingkai dari The White Tiger Hall. Tempat keempat, Geng Duan, Balai Kura-Kura Onyx. Tempat kelima, Duan Mu Chen, Balai Macan Putih. Tempat keenam, Cheng Fei Cheng, Vermilion Bird Hall. Tempat ketujuh, Zuo Yirong, Azure Dragon Hall. Tempat kedelapan, Su Song, Wilayah Kura-Kura Hitam. Tempat kesembilan, Dong Chee, Pengadilan Azure Dragon. Tempat ke-10, Lei Dong, Balai Macan Putih. Di antara mereka, ada 4 orang dari The White Tiger Hall. 3 di antaranya berada di 5 besar, dan mereka sangat kuat. Aula Azure Dragon memiliki 3, Aula Kura-Kura Onyx memiliki 2, dan Aula Burung Vermilion memiliki 1. Kali ini ada sedikit perubahan. Ling Kong dan Lu Ming berhasil masuk 10 besar. Su Song, yang semula berada di posisi ke-8, dan Lei Dong, yang berada di posisi ke-10, tidak ditakdirkan untuk masuk 10 besar. Dengan cara ini, Aula Macan Putih masih memiliki 4 orang, Aula Azure Dragon memiliki 3 orang, Aula Kura-Kura Onyx memiliki yang terburuk, hanya dengan Geng Duan, dan Aula Burung Vermilion memiliki 2 orang. 10 besar harus bertarung satu sama lain. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka harus bersaing dengan 9 lainnya. Pada akhirnya, mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah kemenangan yang mereka raih. Kompetisi hari ini telah berakhir. Pertarungan antara 10 besar akan diadakan besok. Lu Ming, senang sekali kamu bisa mencapai hasil ini. Jangan merasa tertekan dalam kompetisi besok. Lakukan saja seperti biasa, kata Mulan. Namun, dia tersenyum lebar hingga matanya hampir menyipit. Itu tidak akan berhasil. Aku akan mendapatkan tempat pertama. Saya masih menunggu hadiah Anda, kakak senior Mulan. Lu Ming berkata setengah bercanda. Baiklah, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Wajah Mulan sedikit merah. Dia melirik ke arah Lu Ming, segera menyebabkan Hua Qi, Pang Xi, dan yang lainnya menatapnya. Lalu, Mulan meninggalkan tempat itu dengan langkah ringan. Lu Ming, Pang Xi, dan Hua Qi juga berjalan kembali bersama. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai mengembangkan seni pengendalian senjata api. Pertarungan hari ini dengan Ling Kong bisa dikatakan sangat memuaskan. Selain gerakan terakhir dari teknik senjata api, ledakan garis keturunannya, dan kekuatan api, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia memiliki 100% budidayanya, tubuh tingkat 2 yang lebih rendah, dan seni pengendalian senjata api. Lu Ming mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini. Ia merasa seni senjata api tidak jauh dari terobosan. Di tengah nyanyian indah, Lu Ming diam-diam memahami seni kontrol senjata api. Tombak bermotif api di tangannya mulai menari tanpa disadari. Angin kencang bersiul dan tombak panjang itu menembus udara. Waktu berlalu tanpa disadari. 3 jam telah berlalu ketika Lu Ming berhenti. Saya akhirnya mencapai tingkat kelima seni senjata api, tingkat kesempurnaan. Ada kilatan cahaya di mata Lu Ming. Teknik senjata api telah lama tertahan di puncak level keempat. Akhirnya, setelah pertarungan dengan Ling Kong, dia mendapat terobosan. Zhang Muyun, Duan Mu Yunyang, seberapa kuat kamu? Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi.
Setelah itu, Lu Ming duduk bersila dan mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk dikembangkan. Pada saat ini, kepala sekolah Aula Macan Putih sedang duduk di aula yang megah. Di bawahnya ada Duan Mu Yunyang, Bu Xingkai, dan Duan Mu Chen. Saya tidak menyangka Lu Ming telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Kamu harus berhati-hati saat bertemu dengannya besok. Kepala sekolah The White Tiger Hall memperingatkan. Jangan khawatir, Dekan. Lu Ming bukan tandinganku. Saya pasti akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan besok. Aku akan memberitahu dia siapa yang memiliki tombak perunggu pertama. Bu Xingkai berkata dengan percaya diri. Meskipun Lu Ming cukup kuat, dia sama sekali bukan ancaman bagiku. Tujuan saya adalah mengalahkan Zhang Muyun dan menempati posisi pertama. Duan Mu Yunyang berkata dengan mata berbinar. Baiklah, Yunyang. Jika Anda bisa mengalahkan Zhang Muyun kali ini, keluarga pasti akan memberi Anda hadiah yang mahal. Kata Presiden Akademi Macan Putih. Bab 121 Pertempuran berturut-turut. Di suatu tempat di Aula Kura-Kura Onyx, sebuah suara yang kuat terdengar. Duan Geng, kali ini hanya kamu yang tersisa di Aula Kura-Kura Onyx. Anda harus masuk 3 besar kali ini, atau Aula Kura-Kura Onyx saya akan berada di bawah. Jangan khawatir, Dekan. Geng Duan pasti akan melakukan yang terbaik. Zhang Muyun dan Zuo Yirong berdiri berdampingan di halaman Aula Azure Dragon. Kakak Muyun, kali ini, Duan Mu Yunyang pasti ingin mendapatkan tempat pertama. Apakah kamu percaya diri? Zuo Yirong bertanya. Di tahun berikutnya, Lu Ming bisa menjadi lawan saya. Tidak ada yang lain. Zhang Muyun menghela nafas panjang. Desahannya tampak sedikit sepi, tapi itu juga menunjukkan rasa percaya dirinya yang kuat. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Banyak orang menantikan pertempuran besok. Awalnya semua orang mengira ada 2 poin utama yang harus diperhatikan dalam kompetisi ini. Yang pertama adalah melihat peringkat mana yang bisa dia dapatkan di udara. Kedua, siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan antara Duan Mu Yunyang dan Zhang Muyun. Bagaimanapun juga, Duan Mu Yunyang adalah raja pendatang baru di generasi itu. Namun, dia ditekan oleh orang lain. Dia ingin mengalahkan Zhang Muyun setiap saat. Tapi sekarang, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan. Seberapa tinggi peringkat Lu Ming, raja pendatang baru tahun ini. Oleh karena itu, ini menjadi lebih seru. Di bawah antisipasi semua orang, malam pun berlalu. Langit baru saja berubah cerah ketika Feng Wu dan Mulan tiba di asrama Lu Ming. Setelah itu, semua orang sarapan dan berjalan menuju tempat kompetisi bersama. Sesampainya di sana, mereka terkejut. Sudah ada lautan manusia di sini, dan jumlah orangnya jauh lebih banyak dari kemarin. Murid perak yang tidak datang kemarin meletakkan pekerjaan mereka dan bergegas mendekat. Selain itu, beberapa tetua berjubah perak juga telah tiba. 10 orang hari ini semuanya jenius sejati. Mereka bukanlah tipe murid lama yang terjebak di puncak alam master kelas 9 dan tidak dapat menerobos. Mereka semua masih muda dan hanya menekan budidaya mereka sendiri. Selama mereka menerobos ke ranah master bela diri yang hebat, mereka akan dianggap jenius di antara para master bela diri yang hebat. Mereka bahkan bisa bertarung di atas level mereka. Kedepannya, mereka mungkin bisa masuk peringkat perak. Oleh karena itu, murid perak juga sangat mementingkan mereka. Tidak lama kemudian, dekan dari 4 sekolah dan sekte master semuanya tiba. Dentang, dentang, dengan 9 lonceng yang merdu, pertarungan seru antara 10 besar baru saja dimulai. Baiklah, pertarungan 10 besar akan dimulai sekarang. Pertarungan ini akan dibagi menjadi 9 ronde. Pertandingan pertama babak pertama, Ling Kong versus Duan Mu Chen. Di arena pertarungan, seorang tetua berjubah perak mengumumkan keputusannya. Semangat semua orang tiba-tiba terangkat. Mereka tidak menyangka babak pertama akan menjadi pertunjukan sebesar itu. Duan Mu Chen, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar peringkat perunggu, akan menjadi pemenangnya. Di peron, keduanya berdiri saling berhadapan. Duan Mu Chen adalah seorang jenius langka di keluarga Duan Mu. Teknik pedangnya tak tertandingi, kedua setelah Zhang Muyun di peringkat perunggu. Duan Mu Chen, kamu bukan tandinganku. Ling Kong masih percaya diri, liar, dan dipenuhi ki jahat. Belum tentu. Duan Mu Chen berkata dengan dingin. Bas, bas. Keduanya bergerak pada saat bersamaan. Pedang ki milik Duan Mu Chen sangat tajam.
Ia merobek udara dan pedang menembus cakrawala. Itu sangat kuat. Sayangnya, dia bertemu Lingkong. Lingkong tidak peduli jenis pedang Qi apa itu. Dia menghancurkannya dengan tongkat besinya. Ketika Lingkong melepaskan teknik binatang gilanya, Duan Muchen benar-benar kalah dan benar-benar tertekan oleh serangan kekerasan Lingkong. Babak ini, Lingkong menang. Lingkong menang, dan Duan Muchen bukan tandingannya. Lu Ming, yang bahkan lebih kuat, pasti lebih kuat dari Duan Muchen. Memang, Lu Ming dan Lingkong sama-sama mampu mencapai 5 besar. Kemenangan di udara pasti mengingatkan orang pada Lu Ming. Pertandingan kedua, Zhang Muyun versus Dong Chee. Hakim mengumumkan dimulainya babak kedua. Tidak ada ketegangan pada pertandingan ini. Dong Chee telah mengakui kekalahan secara langsung bahkan sebelum dia bergerak. Tidaklah bijaksana untuk menyerang ketika dia tahu dia bukan tandingannya. Ada lebih dari satu pertempuran hari ini. Masih banyak lagi yang akan datang. Jika dia menggunakan terlalu banyak energi, itu akan merugikan pertempuran selanjutnya. Dia mungkin juga mengakui kekalahan. Babak ketiga, Lu Ming versus Cheng Fei. Itu sebenarnya Cheng Fei Cheng. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Vermilion Bird Hall hanya menempatkan mereka berdua di 10 besar. Ia tak menyangka mereka akan saling berhadapan di babak pertama. Keduanya menaiki ring pertarungan dari area yang sama. Cheng Fei Chen, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan gaun merah dan terlihat sangat cantik. Hanya ada 2 wanita yang masuk 10 besar. Cheng Fei Cheng dan Zuo Yirong keduanya adalah wanita cantik yang terkenal di sekte pedang mistik, dan dikenal sebagai 10 wanita cantik teratas di sekte tersebut. Pada saat ini, mata indah Cheng Fei Yan bersinar. Dia memandang Lu Ming. Kakak muda Lu Ming, saya tidak menyangka kita akan bertemu di babak pertama. Ini suatu kebetulan. Kebetulan sekali. Kakak senior, tolong beri pencerahan kepada saya, Lu Ming tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu ingin mengajariku, tapi bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Saya mengakui kekalahan untuk babak ini. Mata indah Cheng Fei Cheng berkedip saat dia tersenyum. Ah, akui kekalahan. Lu Ming sedikit terkejut. Benar, saudara muda Lu Ming. Anda adalah harapan dari Vermilion Bird Hall. Kami mengandalkanmu kali ini. Mata Cheng Fei Cheng menyipit saat dia tersenyum dan berjalan menuruni ring pertarungan. Kemudian, ronde pertama Lu Ming berakhir dengan mudah. Para murid dari 4 halaman tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Cheng Fei Yan dan Lu Ming keduanya adalah murid Vermilion Bird Hall. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bersaing satu sama lain dan menyia-nyiakan kekuatan tempur mereka. Pertandingan keempat, Duan Mu Yunyang versus Zuo Yirong. Kompetisi berlanjut. Duan Mu Yunyang dan Zuo Yirong juga tidak merasa tegang. Zuo Yirong hanya membuat beberapa gerakan simbolis, dan melihat bahwa dia bukan tandingannya, dia mengaku kalah. Kemudian tibalah pertandingan kelima, yang juga merupakan pertandingan yang lebih diperhatikan semua orang di babak pertama. Bu Xingkai versus Geng Duan. Bu Xingkai, peringkat ketiga dalam daftar perunggu, dikenal sebagai pengguna tombak nomor 1. Kekuatan serangannya sangat kuat. Adapun Geng Duan, dia berada di peringkat keempat dalam daftar peringkat perunggu dan dikenal sebagai master pertahanan nomor 1. Kemampuan bertahannya tak tertandingi di antara para murid perunggu. Di sisi lain, kemampuan pertarungan jarak dekatnya juga sangat kuat. Ini adalah pertarungan antara yang kuat. Duan Geng, biarkan aku menembus cangkang kura-kuramu hari ini. Bu Xingkai memegang tombak hitam dan mengarahkannya ke Geng Duan. Itu tajam dan sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah. Sosok Duan Gang kekar dan kuat. Otot-ototnya menggembung, dan sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang ahli temperamen. Membunuh. Seni tombak pemecah formasi. Bu Xingkai bergegas menuju Geng Duan dan menusukkan tombak panjangnya. Langit dipenuhi bayangan tombak, dan dia menyerang Geng Duan. Perlindungan penyu hitam. Duan Gang menjerit pelan, dan tubuhnya mulai bersinar. 5 perisai yang tampak seperti cangkang kura-kura terkondensasi di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengenakan sarung tangan senjata rohnya dan mencakar Bu Xingkai. Cahaya cakarnya yang tajam seperti pisau. Begitu mereka bertukar pukulan, keduanya memulai pertarungan sengit. Serangan Bu Xingkai seperti badai, terus-menerus. Namun, pertahanan Duan Gang tidak bisa ditembus. Setiap kali pancaran tombak Bu Xingkai menusuk ke arah Duan Gang, sinar itu dihadang oleh perisai cangkang penyu di sekujur tubuhnya.
Untuk sesaat, sulit menentukan siapa yang lebih baik. Para murid dari 4 halaman semuanya memperhatikan dengan ama. Itu luar biasa. Jadi, itulah kekuatan 4 besar di daftar perunggu. Petik 2. Pangsi tercengang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak senior Luming, menurutmu siapa yang akan menang? Pangsi tiba-tiba bertanya. Babak 122, dua jenius yang jauh di depan. Luming memilah pikirannya dan berkata, keduanya telah mengembangkan jalur tubuh fisik. Tubuh fisik Duan Gang seharusnya sudah mencapai tingkat 2 yang luar biasa lengkap, sedangkan tubuh Bu Xingkai berada di tingkat atas kelas 2. Tapi Geng Duan fokus pada pertahanan. Meskipun dia juga telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat gelap yang ofensif, dia hanya mengembangkannya ke tingkat ketiga. Di sisi lain, teknik tombak Bu Xingkai sudah mencapai level kelima. Seiring berjalannya waktu, Bu Xingkai pasti akan menang. Atau, jika Bu Xingkai mempunyai jurus mematikan, dia akan segera menang. Mulan memandang Lu Ming dengan heran dan berkata, Lu Ming, seleramu bagus. Lihat, Bu Xingkai akan menggunakan jurus pamungkasnya. Pada saat ini, Bu Xingkai melompat dari ring pertarungan. Tinggi tubuhnya lebih dari 20 meter. Kemudian, dia mengarahkan tombak panjangnya ke bawah dan menusuk ke arah Geng Duan. Bor naga beracun. Pergi, teriak Bu Xingkai. Saat dia turun, tombak itu mulai berputar cepat dengan ujung tombak sebagai pusatnya. Secara tidak jelas, naga jahat hitam terlihat muncul dengan kekuatan yang menakjubkan. Perlindungan penyu hitam, tidak bisa dihancurkan. Tameng, Geng Duan meraung saat dia mengedarkan seni surgawi pelindungnya dengan sekuat tenaga. Sebanyak 5 perisai berbentuk kulit penyu menutupi seluruh tubuhnya. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Lampu hitam dan kuning hampir membanjiri ring pertarungan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh meluncur mundur dengan cepat dan mengeluarkan seteguk darah. Itu adalah Geng Duan. Bu Xingkai, sebaliknya, berdiri dengan bangga dengan tombak panjang di tangannya. Selain napasnya yang berat, dia baik-baik saja. Bu Xingkai menang. Kerumunan itu menghela nafas, terutama para murid Aula Kura-Kura Onyx. Geng Duan telah dikalahkan oleh Bu Xingkai. Tampaknya mustahil baginya untuk masuk 3 besar. Bu Xingkai adalah pemenang babak ini. Baiklah, putaran pertama hari ini sudah selesai. Istirahat. Mereka yang baru saja mengeluarkan kekuatan garis keturunannya akan diberikan pil pembekuan darah agar pulih secepatnya. Lalu, kita akan melanjutkan ke babak kedua. Hakim mengumumkan. Jantung Luming berdetak kencang. Sekte Pedang Mistik sangat bermurah hati untuk kompetisi ini. Mereka bahkan telah meminum pil pembekuan darah. Pil pembekuan darah dapat memulihkan kekuatan garis keturunan seseorang dalam waktu singkat setelah dikonsumsi, sehingga memungkinkan garis keturunan seseorang meletus kembali. Itu sangat berharga. Bahkan tingkat terendah yang dapat memulihkan garis keturunan seorang seniman bela diri alam master sangatlah mahal dan sangat sulit untuk disempurnakan, jadi secara alami sangat langka. Sekitar setengah jam kemudian, putaran kedua kompetisi dimulai. Pertandingan pertama, Cheng Fei Cheng versus Zuo Yirong. Hakim mengumumkan, semangat semua orang terangkat. Di antara 10 besar, hanya ada 2 wanita. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka sekarang. 2 sosok anggun melayang dan mendarat di ring pertarungan. Keduanya sangat cantik dan dikenal sebagai salah satu dari 10 keindahan sekte pedang mistik. Berdiri di panggung yang sama, rasanya seperti pemandangan yang indah. Tolong, meja kakak senior. Tolong, kakak muda Cheng. Keduanya saling menangkupkan tinju dan mulai berkelahi. Senjata Cheng Fei Chen adalah pedang, dan garis keturunannya adalah burung roh api, jadi teknik pedangnya adalah atribut api. Pedang Qi meledak dan suhunya sangat panas. Zuo Yirong menggunakan cambuk lembut sepanjang 3 meter. Dengan tambahan tanaman anggur nasib 1000 jenis tanamannya, mereka saling melengkapi dengan baik. Cambuk lembut di tangannya selalu berubah, mempesona mata orang yang melihatnya. 2 sosok anggun bahkan mondar-mandir di atas ring pertarungan seperti 2 kupu-kupu yang menari, yang memanjakan mata. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan gerakan. Pada akhirnya, Zuo Yirong tetap kalah karena api Cheng Fei Mo efektif melawannya. Tak banyak perubahan pada peringkatnya di daftar perunggu. Pemeringkatan pada daftar peringkat perunggu ditentukan oleh tetua sekte pedang mistik berdasarkan catatan pertempuran, kekuatan tempur para peserta, dan teknik pertempuran yang mereka kuasai.
Harus dikatakan bahwa itu sangat akurat. Pertandingan kedua, Duan Muchen versus Dong Chee. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dong Chee dengan gigih menahan lebih dari selusin gerakan dan masih dikalahkan. Pertandingan ketiga, Zhang Muyun versus Bu Xingkai. Ini adalah puncak dari pertunjukan tersebut. Zhang Muyun, peringkat pertama, versus Bu Xingkai, peringkat ketiga. Zhang Muyun mengenakan jubah putih dan memiliki senyum hangat di wajahnya. Namun, saat dia menyerang, pedangnya ki mengejutkan dan cahaya pedangnya menerangi 90 negara. Dia seperti pedang abadi. Meskipun Bu Xingkai sangat kuat, dia tidak bisa bertahan lebih dari 10 gerakan bahkan dengan seluruh kekuatannya. 8 gerakan, dia dikalahkan hanya dalam 8 gerakan. Dan Zhang Muyun bahkan tidak mengaktifkan garis keturunannya. Kuat, terlalu kuat, Zhang Muyun hampir tak terkalahkan. Sekarang, semua orang menantikan pertarungan Duan Mu Yunyang dan Zhang Muyun. Mungkin hanya Duan Mu Yunyang yang mampu bersaing dengan Zhang Muyun. Pertandingan keempat, Duan Mu Yunyang versus Ling Kong. Itu menjadi sorotan lainnya, dan suasananya menjadi lebih hidup. Ini adalah pertarungan antara dua raja generasi baru dari The White Tiger Hall. Ling Kong, apakah kamu masih ingin melawanku? Anda harus tahu bahwa Anda bukan tandingan saya. Petik 2. Duan Mu Yunyang berkata dengan acuh tak acuh sambil memegang pedang tempurnya. Hahaha, Duan Mu Yunyang, kapan kamu melihatku menyerah tanpa perlawanan? Ayo kita hentikan omong kosong itu dan bertarung. Dia tertawa keras di udara. Kemudian, dia langsung menggunakan teknik binatang gila dan mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya saat dia menyerang ke arah Duan Mu Yun. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Duan Mu Yunyang berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menghunuskan pedang tempurnya. Saat Battle Sword terhunus, energi pedang yang melonjak keluar. Bas! Energi pedang, yang panjangnya lebih dari 10 meter, ditebas dari langit. Ling Kong meraung seperti binatang gila. Batang besi itu menimbulkan suara gemuruh yang keras saat menghantam cahaya pedang. Dengan suara keras, ring pertarungan bergetar. Sosok Ling Kong sedikit bergetar, dan serangannya diblokir. Namun, serangan Duan Mu Yunyang bagaikan air yang membuka pintu air. Mereka melonjak dan melonjak menuju langit dalam aliran yang tak ada habisnya. Sinar pedang yang mendominasi ditembakkan satu demi satu, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. 8 gerakan, seperti bagaimana Zhang Muyun mengalahkan Bu Xingkai, dia dikalahkan dalam 8 gerakan dan terputus dari arena pertarungan. Itu luar biasa. Duan Mu Yunyang dan Zhang Muyun berada jauh di depan 10 besar. Sulit bagi yang lain untuk bersaing dengan mereka. Semuanya terserah mereka berdua. Mungkin mereka akan mampu melakukan pertempuran yang menggemparkan. Para murid dari 4 halaman berdiskusi dengan penuh semangat. Putaran kelima, Lu Ming versus Geng Duan. Saat ini, juri mengumumkan pertandingan kelima. Itu di sini. Pertarungan antara Lu Ming dan Geng Duan akan menentukan siapa yang akan menjadi 5 besar. Jika Lu Ming bisa mengalahkan Geng Duan, dia pasti akan masuk 5 besar dan bersaing dengan Bu Xingkai untuk tempat ketiga untuk menentukan siapa pengguna tombak perunggu pertama. Itu benar. Namun, menurut spekulasi saya, jika Lu Ming hanya memiliki kekuatan tempur yang dia miliki saat bertarung dengan Ling Kong, akan sangat sulit baginya untuk mematahkan pertahanan Geng Duan kecuali dia memiliki keterampilan unik lainnya. Sulit untuk mengatakannya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa meridian darah Lu Ming tidak meletus? Ini benar-benar terjadi. Saya hampir lupa. Di tengah diskusi, Lu Ming melangkah ke arena pertarungan. Geng Duan berdiri di depan Lu Ming seperti menara besi. Pada saat ini, ekspresi Duan Gang sedikit muram. Saat ini, dia tidak lagi berani meremehkan Lu Ming. Dia tahu bahwa dia harus berjuang sekuat tenaga. Kalau tidak, dia mungkin akan dikalahkan oleh Lu Ming.